Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Artikasari, NIM 190611100277 dari kelas 6G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas pengembangan kurikulum dengan landasan organisatoris dan asas pengembangan kurikulum dengan landasan iptek. Akan menjelaskan mengenai asas pengembangan kurikulum dengan landasan organisatoris. Landasan organisatoris ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk seperti apa dan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan ataupun disajikan. Apakah akan disajikan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah, ataukah adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran, jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Kemudian landasan organisatoris merupakan kerangka umum program-program yang merupakan asas mendasar, karena yang pertama, kurikulum akan berjalan dengan baik apabila dapat diorganisasikan dengan baik pula, yang dapat memberikan dampak yang menguntungkan pada proses pelaksanaan belajar mengajar, sehingga guru akan lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. Yang kedua, bahan pengetahuan yang luas dan berkembang secara pesat akan membuat pengetahuan yang didapat oleh peserta didik akan lebih bermakna dan juga bernilai. Kemudian menurut Nasution mengatakan dalam pengembangan kurikulum, pengalaman yang dipelajari siswa dan bagaimana mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman agar peserta didik dapat mempelajari dan menguasai secara maksimal. Kemudian yang keempat, bahwa isi kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar mudah dipelajari oleh siswa. Kemudian yang kelima, isi dari kurikulum dapat diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran terpisah-pisah atau dalam bentuk pengintegrasian beberapa mata pelajaran yang serumpun ke dalam satu mata pelajaran tertentu. Kemudian terdapat dua pengelompokan organisasi kurikulum menurut Nasution dalam buku Lismina tahun 2017, yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kurikulum mata pelajaran terpisah dan kurikulum mata pelajaran gabungan. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum terpadu. Di sini juga dibagi lagi menjadi dua, ada kurikulum inti. Kurikulum inti yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Contohnya yaitu pada mata pelajaran agama dan juga PPKN. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum pengalaman. Kurikulum sebagai pengalaman belajar mencakup pengertian bahwa kurikulum bukan hanya rancangan tertulis yang digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, melainkan termasuk implementasi di masyarakat, di ruang kelas, di lingkungan sekolah, selama pengalaman itu sejalan dengan tujuan pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai asas pengembangan kurikulum dengan landasan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini teknologi sendiri pada hakikatnya yaitu penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan budaya manusia. Seperti yang diketahui bahwa teknologi sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kurikulum harus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik agar lebih banyak menghasilkan teknologi baru yang sesuai dengan era sekarang, yang tentunya dengan memperhatikan karakteristik dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum diharapkan fokus pada kemampuan peserta didik untuk mengenali produk teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum harus bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan teknologi untuk diimplementasikan dalam proses penyusunan bahan pengembangan kurikulum. Dinamis dan fleksibel ini dimaksudkan senantiasa berubah menyesuaikan dengan keadaan supaya dapat memantapkan belajar dan juga hasil belajar. Contohnya di keadaan yang sekarang, karena ada masa pandemi, maka pembelajaran yang semula tatap muka harus melakukan perubahan berupa pembelajaran secara daring menggunakan teknologi informasi, bisa berupa handphone, laptop, komputer, atau perangkat pembelajaran yang lain. Kemudian proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila penggunaan teknologi lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh meninggalkan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat diketahui bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan perkembangan dari iptek dengan tujuan agar proses pembelajaran dalam kurikulum tersebut mampu menciptakan generasi bangsa yang mampu beradaptasi dan bersaing di masa kini dan masa yang akan datang.